pada asana panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua dalam keadaan yang sehat ya? Baik. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka, ya. Setelah kurang lebih kita berapa bulan kemarin dari mulai bulan Maret ya? Ya. Mungkin ada 7 bulan kita melakukan pembelajaran secara daring, ya. Nah, untuk pertemuan kita yang ketiga ini, nah ibu harapkan anak-anak tetap semangat ya, karena sebentar lagi Anda akan menghadapi ujian akhir semester ya. Nah, kemudian untuk tetap menjaga kesehatan, ibu harapkan di era new normal anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan dan tetap menjaga jarak ya. Hari ini benar semua sehat ya? Nah, kalau misalkan Anda mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam ya, diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah ya. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini Ibu akan sampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak sudah absen terlebih dahulu ke classroom? Sudah. Oke, silakan Anda absen terlebih dahulu melalui Google Classroom ya. Baik, semuanya sudah absen? Sudah. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan sampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu mengenai menganalisis pencatatan transaksi penghimpunan dan penyaluran pada bank, kemudian melakukan entry transaksi penghimpunan dan penyaluran pada bank. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin tanya, adakah yang masih ingat mengenai materi minggu kemarin yang sudah kita pelajari? Ayo, siapa? Ada yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Ayo, silakan angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Masa lupa semuanya dari 19 orang loh? Ayo, dilihat lagi modulnya, dilihat lagi catatannya. Materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Silakan. Ya, silakan, Dwi. Materi minggu lalu itu ada mengenai setoran tabungan, ada mengenai setoran kredit, sama seingat saya cuma ini saja. Oke, ada yang mau menambahkan? Silakan, Ayu mungkin. Sama Bu, minggu sebelumnya itu mengentri transaksi tabungan, terus yang kemarin itu mengentri penyaluran kredit. Oke, materi yang kita pelajari pada minggu kemarin itu ada 2 ya, yaitu materi mengenai mengentri transaksi setoran tabungan dan satu lagi penyaluran kredit ya. Oke, nah anak-anak, untuk materi yang kita pelajari hari ini itu adalah materi penguatan mengenai materi sebelumnya ya. Nah, sekarang
sambil diingat-ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, kemudian Ibu nanti akan tambahkan mengenai transaksi penghimpunan dana yang berasal dari giro dan deposito. Yang kemarin kita sudah pelajari kan hanya tabungan saja ya. Ya, sekarang Ibu tambahkan giro dan deposito. Lalu kemudian kita akan mempelajari mengenai transaksi penarikan tabungan. Ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis pencatatan transaksi setoran giro dan deposito, kemudian menganalisis pencatatan transaksi penarikan tabungan, dan mengentri transaksi setoran giro dan deposito, lalu kemudian mengentri transaksi pencatatan penarikan tabungan. Ya. Nah, adapun kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, kalian mau dengar berita baik atau berita buruknya dulu? Burungnya dulu. Berita buruk dulu. Oke. Mungkin ini buruk bagi kalian tapi bagus untuk Ibu ya. Ya, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan lakukan post test akhir. Aduh. Saya tahu. Nah, berita baiknya hari ini kita tidak ada pretest. Jadi kegiatan kita hari ini tidak ada pretest. Nah, tapi nanti pada saat pembelajaran kita akan adakan diskusi kelompok. Mungkin kita nanti akan membentuk kelompok kecil, ya, karena tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan, tidak boleh berkumpul atau memberombol terlalu banyak, ya. Nah, kemudian file yang kita nanti akan bahas adalah file PT Bank Bersinar. Jadi sebelumnya silakan Anda siapkan terlebih dahulu, Anda buka file PT Bank Bersinar di laptopnya masing-masing, ya. Nah, setelah nanti kita melakukan diskusi dan pembelajaran, untuk bagian akhir kita akan melakukan post test, ya. Semangat ya? Oke. Ya, silakan disiapkan terlebih dahulu peralatan dan file PT Bank Bersinarnya. Silakan dibuka di laptopnya masing-masing. Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran? Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke dalam materi penghimpunan dana. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sumber-sumber penghimpunan dana pada bank. Ada 3 sumber ya, yaitu ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin pengertian tabungan? Siapa yang masih ingat? Ayo, silakan. Ya, silakan, Bram. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Oke, ada yang ingin menambahkan pengertian dari tabungan? Ada. Sudah cukup. Sudah cukup ya? Jadi tabungan itu adalah simpanan dalam rekening bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek atau dengan bilet biro, ya. Nah, kemudian sumber penghimpunan dana yang kedua adalah giro. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu giro? Siapa? Surah, silakan. Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Giro merupakan suatu sistem perbankan yang kebalikan dari cek. Ya, kemudian deposito, satu lagi, siapa yang bisa menjelaskan deposito? Ya, Bu. Ya, oke, silakan. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening yang biasanya memiliki jangka waktu tertentu, yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah dan baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya di deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6 atau sampai 12 bulan. Oke, jadi deposito itu adalah sejumlah uang yang disimpan di rekening bank, tapi dia tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu, ya. Hanya bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pencairan deposito, ya. Oke, bagi bank, tabungan, giro, dan deposito itu tergolong ke dalam apa? Ke dalam
ya. Yang membedakan antara tabungan giro dan deposito itu tergolong ke dalam hutang apa? Hutang jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka pendek yang mana? Tabungan. Kalau giro? Kalau giro pendek atau panjang? Jangka pendek. Giro termasuk hutang jangka pendek. Kalau deposito? Deposito baru jangka panjang ya. Kenapa begitu? Karena kan yang bulan tuh bisa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Katakan? Kalau saya. Ya silakan. Bagaimana Bram? Kalau setahu saya tuh soalnya deposito itu kan diambil itu suatu waktu bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali kayak gitu. Deposito diambilnya sesuai dengan jangka waktunya. Ya ada jangka waktunya ya, tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Minimal berapa kalau deposito? Berapa bulan? 1 bulan ya. 1 bulan ada ya? Satu, Ya, 3, 1, 6, 3, 6, 12, 12 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk lebih memahami lagi, nah Ibu akan putarkan sebuah video mengenai perbedaan antara tabungan dan giro. Karena tadi Ibu lihat kalian masih ada kebingungan mengenai apa sih bedanya tabungan dan giro, ya kelompok mana sih, ya. Nah, selama menonton video ini, catatlah poin-poin penting yang terdapat dalam video, ya. Sudah siap? Ya, oke. Dan giro merupakan fasilitas bank bagi nasabah yang berbentuk simpanan di bank. Ada beberapa perbedaan dari keduanya. Dari segi laporan bulanan, nasabah pemegang rekening tabungan tidak akan mendapat laporan bulanan dari pihak bank, tetapi nasabah dapat melakukan pengecekan transaksi dengan cara meminta bank untuk mencetak transaksi pada buku tabungan atau mencetak sendiri secara online melalui internet banking. Sedangkan nasabah pemegang rekening giro akan mendapatkan laporan bulanan dari pihak bank yang dikenal dengan sebutan rekening koran yang dikirim ke rumah ataupun kantor nasabah. Dari segi media penarikan, rekening tabungan memiliki fasilitas kartu ATM. Dengan kartu inilah nasabah dapat melakukan penarikan dana tunai atau berbagai aktivitas transaksi lainnya seperti transfer, belanja online, membayar berbagai tagihan, dan lain sebagainya. Sedangkan rekening giro, bank memberikan cek dan unit giro. Cek dapat dicairkan langsung secara tunai, sedangkan unit giro terlebih dahulu dilakukan pemindahan ribuan dari rekening pembeli ke rekening penerima. Setelah itu barulah penerima dapat melakukan penarikan secara tunai. Dari segi jumlah penarikan dan transfer, di dalam rekening tabungan, bank memberikan pembatasan pada jumlah penarikan tunai dan juga transfer yang bisa dilakukan nasabahnya. Sedangkan rekening giro tidak ada pembatasan jumlah transaksi yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening giro. Dari segi target penggunaan, pembatasan nilai transaksi yang diterapkan di dalam rekening tabungan tentu bisa saja menimbulkan sejumlah kesulitan bagi nasabah, terlebih bagi mereka yang memiliki sejumlah kesibukan dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Sedangkan penggunaan rekening giro menjadi pilihan bagi banyak perusahaan ataupun orang-orang yang melakukan transaksi keuangan dengan nilai yang cukup tinggi setiap harinya. Oke. Baik. Dari video yang barusan kalian simak, adakah poin-poin penting yang bisa kalian dapatkan mengenai perbedaan antara tabungan dengan giro? Silakan. Siapa yang bisa memberikan tanggapannya mengenai perbedaan tabungan dengan giro? Ya, silakan. Ayu. Perbedaannya salah satunya itu dari segi penarikan. Kalau tabungan itu penarikannya menggunakan, kalau penarikan itu penggunaannya penarikannya itu menggunakan ATM. Kalau saya giro, penarikannya itu menggunakan cek dan minus giro. Dari segi penarikan, kalau tabungan bisa menggunakan kartu ATM, kalau giro hanya bisa ditarik dengan menggunakan bilet giro, ya, atau cek. Ada lagi selain dari segi penarikan, mungkin
kesehatannya itu dibatasin cuma satu jadi nominalnya kalau giro deposito itu nominalnya bisa gede atau tinggi itu lebih dipilih untuk perusahaan. Oke, kalau untuk tabungan jumlah penarikannya terbatas ya, satu hari itu ada limit yang dibatasi. Kalau giro itu jumlah penarikannya bebas ya, tergantung berapa yang akan diambil. Ya, untuk tabungan biasanya digunakan oleh individu, tapi kalau untuk rekening giro lebih condong kepada perusahaan ya, jadi digunakan untuk rekening perusahaan karena kalau di perusahaan kan aktivitasnya jauh lebih banyak ya, transaksinya jauh lebih besar ya. Ya, sampai sini bisa dipahami nak? Bisa, oke. Nah, ini yang sudah kalian jelaskan tadi ya. Jadi giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan bilet giro, cek atau pemindah uang. Sedangkan deposito uang yang disimpan dalam rekening dan baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal dari lunasnya. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya di depan itu sudah ada dokumen transaksi setoran tunai giro. Adakah yang bisa menyebutkan perbedaannya di mana dokumen tersebut, dokumen setoran giro dengan dokumen setoran tabungan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan. Perbedaannya itu di jenis rekening. Jadi kalau pada saat nasabah melakukan transaksi ke jenis setoran tabungan, nasabah akan menyilang di jenis rekening tabungan. Sedangkan kalau nasabah melakukan setoran ke giro, nasabah akan melakukan menyilang di jenis rekening giro. Oke, jadi pada saat mengisi dokumen setoran tunai giro, ya nasabah akan memilih jenis rekeningnya adalah rekening giro. Ya, semua sudah setuju dengan pendapatnya Adit? Beri tepuk tangan dulu untuk Adit. Nah, kemudian di sini ada jurnal pencatatan ya, seperti yang kalian lihat. Ini tidak jauh berbeda dengan pencatatan pada tabungan. Ya, hanya rekening yang dipilih pada sisi kredit adalah rekening giro. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada setoran tunai deposito. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya ada di mana? Silakan. Silakan. Siapa? Oke, dari sini dulu yang tadi sama sudah. Nisya. Perbedaannya sama sebelumnya di tanah silang apabila nasabah melakukan transaksi tentang deposito, maka nasabah akan menyilang di tanda lainnya dan tulisan deposito. Oke. Semua sudah setuju dengan pendapatnya Nisya? Beri tepuk tangan untuk Nisya. Ya, jadi untuk pencatatannya pada sisi debit, kemudian untuk deposito sesuaikan dengan nama pemilik rekening ya. Nah, di situ pastinya adalah Dendi, maka deposito Dendi sebesar 20 juta rupiah. Sampai di dokumen transaksi ada pertanyaan kan? Tidak ada? Semua sudah memahami dengan baik? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke materi transaksi penarikan. Ya, penarikan tabungan ada yang bisa menjelaskan apa sih penarikan tabungan itu? Transaksi penarikan tabungan. Atau kalian selama ini nabung saja tidak pernah narik? Ayo, siapa yang sudah kita berbagi pengalaman? Siapa yang sudah pernah melakukan transaksi penarikan tabungan? Yuk, silakan. Ya, Bram, bagaimana transaksi penarikan tabungan itu seperti apa? Mengisi apa namanya itu formulir yang dikasih sama teller itu penarikan itu bisa jumlahnya berapa, tanda tangan gitu. Oke, penarikan dari rekening mana? Rekening tabungan ya. Oke. Ada yang lain selain Bram? Berarti semua nabung terus dong nih? Ya. Saya kan ada yang pakai apa tuh? Kita nggak boleh boros. Narik terus nggak apa? Nabung terus nggak pernah narik-narik. Kalau di rekening bank sekolah kita di bank BSE, bagaimana prosedurnya penarikan tabungan?
Bram sampaikan barusan mengisi apa bahasanya ya? Silih penarikan. Silih penarikan. Apakah sama seperti itu? Coba siapa yang bisa menceritakan bagaimana prosedur untuk melakukan penarikan tabungan? Ya, silakan. Ayo. Datang ke bank atau ke tempat buat narik tabungan, terus minta slip penarikannya, terus kasih identitasnya, habis itu diisi nominal berapa mau narik, terus isi tanda tangan, habis itu dikasih sama Kasih ke tellernya. Oke. Berarti yang dibawa apa saja yuk? identitas. Kartu identitas, tabungan dan penarikan. penarikan yang perlu diisi. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Ya, jadi di sini ada penjelasan sedikit mengenai transaksi penarikan tabungan. Nah, seperti yang sudah kalian singgung sedikit tadi pada awal pembelajaran, bahwa transaksi penarikan tabungan dan giro ini tergolong ke dalam transaksi pembayaran hutang jangka pendek bagi bank. Sedangkan transaksi penarikan deposito oleh nasabah itu tergolong dalam transaksi pembayaran hutang jangka panjang. Ya, alasannya tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang di sini ada dokumen transaksi penarikan. Silakan Anda amati terlebih dahulu dokumen yang ada di depan. Nah, lalu Anda bisa menjelaskan dokumen apa itu, kemudian jenis rekeningnya bagaimana, ya. Oke, silakan. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai dokumen transaksi yang ada di depan? Ya, silakan. Dwi. Dimana nasabah melakukan penarikan dan digunakan itu bukti penarikannya di rekeningnya itu adalah memakai di rekening tabungan. Memakai di rekening tabungan. Oke, jadi dokumen yang digunakan adalah bukti penarikan. Kemudian pada jenis rekening yang kita pilih adalah rekening tabungan. Ya, tergantung dari kasus soalnya ya. Bisa kita pilih tabungan, bisa kita pilih giro, atau mungkin penarikan deposito. Ya. Nah, kemudian untuk jurnal catatannya, tabungan pada sisi debit, kas pada sisi kredit. Ini sudah jelas ya? Sudah. Ya, artinya bagi bank hutangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan berikan sebuah kasus, ya, di mana di situ ada kurang lebih 3, ya. Ini dokumen yang ketiga, ini dokumen yang pertama, ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Nah, dari dokumen ini tugas Anda adalah lakukan diskusi secara berkelompok, kurang lebih 2-3 orang, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, yang perlu didiskusikan adalah bagaimana langkah-langkah yang kalian gunakan untuk mengentry transaksi tersebut ke dalam program Mayop. Ya, jadi ada 3 dokumen, silahkan Anda diskusikan, kemudian Anda catat bagaimana langkah-langkahnya, kemudian nanti Anda akan coba langsung ke dalam program Mayopnya. Ya, mengenai tugas diskusi kita hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Semua sudah jelas? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, silakan Anda berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ya, silakan. Baik anak-anak, waktu untuk berdiskusi 15 menit cukup ya? Cukup. Yuk, silakan Anda berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Salmankan tanggal berapa aja pakai tanggal 14 kan? Tanggal 14 pas penerimaan ya. Tapi emang kayak gini jurnalnya. Ya itu Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Anda sudah berdiskusi 15 menit. Nah, sekarang silakan sampaikan hasil diskusi kelompok Anda. Siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusi yang pertama? Soal yang pertama, silakan. Oke, ya silakan Dwi dan Rian, silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Kadek Nadi Pratama. Kenalkan, nama saya Kadek Igor Mayanti. Di sini kita akan mencoba mengentry transaksi setoran giro. Langkah yang pertama, kita pilih menu banking, lalu pilih menu receive money. Untuk teks inklusifnya kita hilangin centangnya, kita deposit wallet dan atas. Untuk file, jika tidak ada PP Almanira kita printing. Ini PP Almanira. Sering kita filenya kita ganti NT. Jika sudah, klik OK. Di filenya kita pilih sejarah nilai yang sudah kita buat tadi. Kita pilihnya apa ini? Untuk omologasinya 20 juta. ID-nya DS01. Tanggalnya 10 Desember 2018. Tapi kita pakai S. Untuk memonya kita tulis setoran giro PP Almanira. Akun yang digunakan giro PP Almanira 1210. Kita cek pot orderannya sudah 0. Jika sudah, kita klik Ctrl N untuk melihat jurnalnya. Baik. Adakah yang ingin ditanyakan dari transaksi setoran giro? Ya, silakan Rizky. Maaf ya, untuk di transaksinya itu tanggal yang ada di transaksi tanggal 9, tapi yang dimasukkan tanggal 10 bukan bulan 12. Oke, terjadi kesalahan dalam mengedit tanggal ya. Harusnya tanggal
9 Desember 2018. Oke, silakan diperbaiki. Bagaimana dari kelompok yang lain? Ada tanggapan? Ya, silakan. Ada koreksi lagi untuk memonya itu kan sekarang di PT Alhamdulillah. Jadi tapi tidak ada PT-nya. Oh, penulisan tanda memo ya? Iya. Ya, penulisan tanda memo, setoran, biro, PT, Alhamdulillah. Bagaimana dengan yang lain? Jurnalnya sudah betul ya? Ya, ada tas dan tas di sisi debit dan biro PT Almahira di sisi PD. Jumlahnya sudah betul ya? 20 juta rupiah. Kalau sudah katakan. Oke, kemudian klik record. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok kita yang terima kasih. Kita masih ada 2 soal lagi. Silakan untuk soal yang kedua. Siapa? Oke, kelompok sastrawan dan Oki. Perkenalkan, nama saya Kade Sastrawan, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Oki Dwi Putra Dianto dan saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melakukan entry transaksi, yaitu tentang pengentrian saldo deposito. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kita buka aplikasi Milo, lalu yang kedua kita pilih menu banking, lalu pilih menu receipt money, lalu selanjutnya kita pilih deposit account menjadi kas, yaitu akun dengan nomor 1/1100. Lalu untuk teks deskripsinya kita hilangkan, dan untuk payer kita buat di new jika tidak ada, atas nama Dendi. Dengan destination menjadi individual. Setelah itu kita lanjut ke menu sharing details. Untuk text code dan text code-nya mengubah menjadi empty atau not readable. Baik. Setelah itu untuk ID transaksi kita menggunakan BS-02 atau bukti transaksi 2. Saya menggunakan debit. Dan untuk tanggal kita menggunakan tanggal 19 Desember 2018. Untuk amount resep atau dana yang diterima kita ubah menjadi 100 juta. Untuk payment method kita tetapkan menggunakan kas secara tunai. Dan untuk memo kita ubah menjadi setoran deposito. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke tabel atau jurnalnya. Untuk pertama yang untuk menu akun, jika tidak ada nama atas Dendi, kita buat dengan klik new. Untuk akun type-nya kita ubah menjadi long term liability. Untuk akun kita taruh di bawah atas nama papa, yaitu 2/2110. Untuk akun name deposito Dendi. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita pilih untuk akun yang barusan, yaitu akun 2110. Jika sudah benar, akun kita ubah menjadi NT. Dan nomornya pun muncul secara otomatis karena telah kita buat tadi di nomor resep. Setelah itu pastikan
out of balance itu 0. Jika sudah benar kita kontrol Tab. Jurnal yang tertera ialah kas pada deposito daily. Jika sudah benar kita klik report. Baik, sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok sebentar, kita cek lagi ya untuk jurnal yang barusan. Bagaimana? Dari apa yang sudah dikerjakan oleh apa yang sudah disampaikan oleh Sastrawan dan Oki, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana, sudah betul ya? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan soal yang ketiga. Silakan, siapa yang ingin mempresentasikan hasilnya? Oke, dari pojok ada Ena dan Dinda. Ya, silakan. Selamat pagi, di sini saya akan memberitahu cara mengenai transaksi penarikan tabungan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Terina Fatna Lutfi. Dan perkenalkan, nama saya Kade Enda Wiswansi Dewi. Nah, langsung saja untuk transaksinya. Yang pertama yang kita pilih menu benefit, selanjutnya kita pilih menu spend money. Setelah itu kita pilih from component, pilih akun. Untuk definisi selanjutnya tetapkan di bebas dan cek nomornya BT01. Untuk tanggalnya tanggal 8 Desember 2018. Untuk umurnya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian limpahnya kita pilih karena belum ada nama transaksi, kita pilih new. Untuk di bagian seri detail, kemudian diganti menjadi detail. Jika sudah, silakan diblokir. Kemudian dipilih lagi tadi karena kata nama lemari. Untuk menunya, silakan pilih penarikan tabungan lemari. Untuk akunnya, kita pilih tabungan lemari. Pastikan jumlah uangnya sudah benar yang sudah tadi ditulis. Dan untuk out of balance-nya pastikan 0. Jika sudah 0, silakan klik Ctrl S. Jika sudah benar transaksinya, silakan klik OK. Kemudian di record. Baik, itu dia cara mengedit transaksi penarikan tabungan. Apakah sudah benar atau belum? Ya, silakan anak-anak atau kelompok yang lain menanggapi. Ya, silakan Adit. Di situ tes inskripsinya kok dicentang? Bagaimana untuk teks inklusifnya? Seharusnya bagaimana? Kelompok yang lain bagaimana? Dicentang atau tidak? Tidak ya? Tidak, berarti dihilangkan tanda centang pada kolom teks inklusif. Untuk keterangan bagaimana memo, kemudian jumlah, tanggal terjadinya transaksi, apakah sudah betul? Sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih untuk Emma dan Dinda. Silakan
kemudian mencari informasi dari berbagai sumber ya, dan sehingga kalian dapat menyelesaikan tugas dengan baik ya. Oke, baik anak-anak, untuk lebih menambah pemahaman kalian mengenai transaksi yang baru kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai penarikan tabungan. Ibu akan putarkan satu buah video tutorial. Silakan kalian catat poin-poin penting yang terdapat dalam video tutorial pada pagi hari ini ya. Langkah-langkah yang digunakan untuk transaksi penarikan tabungan adalah klik menu banking, kemudian pilih spend money, kemudian pilih nama akun yang digunakan untuk pembayaran adalah card, kemudian hilangkan tanda centang pada teks inklusif. Tanggal terjadinya transaksi adalah 8 Desember 2018 dengan jumlah penarikan sebesar 10 juta rupiah. Untuk card, kita buat new, kemudian nama customer-nya adalah Rahmadi, kemudian pada tab sharing detail kita ubah pajaknya menjadi NT. Jika sudah benar, maka klik OK. Lalu kita pilih kembali. Satunya adalah Rahmadi. Memo silakan diisi dengan penarikan tabungan Rahmadi. Untuk nomor akun yang kita gunakan adalah tabungan Rahmadi. Pastikan kebenaran angka yang di bawah dengan jumlah yang ditarik, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Out of balance jangan lupa dicek, harus 0. Kemudian tekan Ctrl R. Kita cek kembali kebenaran jurnal dengan akun kas di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah dan tabungan Rahmadi di sisi debit sebesar 10 juta. Berarti untuk kelompok yang sudah maju tadi, kelompok dari Ena dan Dinda sudah sesuai dengan video tutorialnya ya. Ya, oke. Anak-anak, untuk video tutorial ini Anda bisa lihat di YouTube. Jadi untuk teman yang tidak bisa hadir pada pertemuan hari ini bisa mengikuti video tutorial ini secara mandiri ya. Berarti yang masih di rumah atau mungkin yang tidak bisa bergabung pada hari ini dapat mengikuti pembelajaran, tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan mengikuti video tutorial melalui YouTube ya. Atau mungkin nanti kalau kalian mengerjakan tugas di modul nanti kan ada tugas, nah, kalian mengalami kesulitan, Anda bisa melihat video tutorial ini melalui YouTube ya. Baik, sampai dengan transaksi penarikan tabungan ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah jelas? Lagi dengan baik ya? Ya. Oke, silakan Anda kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kembali. Nah, baik anak-anak, karena semua sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing, selanjutnya kita akan melakukan post test ya. Silakan Anda siapkan laptop dan file PT Bank Bersinarnya. Kemudian waktu yang kita perlukan untuk mengerjakan post test kurang lebih 15 menit karena nanti ada 3 soal yang harus kalian entry.
Ya, materi yang terdapat pada post-test kali ini adalah mencakup materi dari pertemuan pertama, kedua, dan pertemuan hari ini. Ya, jadi semua materi yang sudah Anda pelajari akan kita jadikan bahan sebagai post-test. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan mengenai post-test? Tidak, oke. Ibu sudah siapkan tempat untuk mengumpulkan post-test, yaitu melalui Google Classroom. Nah, yang dikumpul pada Google Classroom adalah screenshot pada saat Anda mengisi jendela menu pada masing-masing transaksi. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok yang presentasi tadi, nah itu kan ada mengentry transaksi. Nah, sebelum Anda record, Anda screenshot terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian Anda kirimkan dalam Classroom. Berarti nanti ada kurang lebih 3 foto ya. Ada 3 foto yang harus kalian kirimkan ke Classroom. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, sudah siap untuk post-test? Siap. Ya, silakan Anda kerjakan soal yang pertama ini. Nanti Ibu beri waktu 5 menit. Nanti setelah 5 menit selesai, Ibu akan tampilkan soal yang kedua. Ya, bisa dipahami? Ya, silakan bekerja. Yang waktu untuk soal 1 sudah habis. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua ya. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Soal kedua waktunya sudah habis. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, anak-anak, waktu mengerjakan post-test sudah habis ya. Terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan melalui Classroom. Ibu sudah lihat semuanya sudah mengumpulkan ya. Oke, baik anak-anak, sebagai akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang bisa memberi kesimpulan mengenai materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan. Ya, silakan Angga. Untuk kesimpulan dari materi yang kita belajar tadi,
kita belajar tentang menginput transaksi setoran giro, habis itu menginput transaksi setoran deposito dan penarikan transaksi penarikan tabungan. Jadinya untuk kesimpulan tentang transaksi setoran giro itu menu yang digunakan adalah menu banking, habis itu pilih resep boni, pilih akun sisi kredit, dan klik klik giro PT Almahira. Terima kasih untuk Anda, tepuk tangan untuk Anda. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan mengenai kesimpulan apa yang kita bisa peroleh pada hari ini? Ya, silakan Dwi. Transaksi untuk setoran deposito yang digunakan itu adalah menu banking, lalu klik receive money. Pada akun sisi kredit kita pakai deposito Tuan B atau tergantung dengan transaksi setorannya. Oke, terima kasih untuk Dwi. Silakan. Ya, silakan Dian. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengentry transaksi setoran giro, setoran deposito, dan penarikan tabungan. Untuk penarikan tabungan menggunakan menu banking lalu spend money. Pada akun sisi debit menggunakan tabungan Tuan A tergantung pada soal. Oke, terima kasih. Ya, jadi benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Angga, Dwi, dan juga Dian. Ya, kesimpulan yang kita bisa pelajari pada hari ini adalah menu yang digunakan untuk mengentry transaksi giro, deposito, dan penarikan tabungan. Ya, untuk giro dan deposito menu yang dipakai apa tadi? Banking, kemudian pilih save money. Lalu kemudian untuk penarikan tabungan menunya adalah banking, ya spend money. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang masih mau ditanyakan? Tidak. Semua sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan Anda rapikan terlebih dahulu peralatan yang sudah digunakan. Baik anak-anak, untuk bekal kalian di rumah, ya, ini ada satu buah tugas yang harus kalian kerjakan. Di modul yang sudah kalian baca dan sudah Ibu bagikan sebelumnya, halaman 25 dan 26 itu ada bukti transaksi nomor 10 dan nomor sampai dengan nomor 13, ya. Silakan Anda entry transaksi tersebut ke dalam program Mayop di file PT Bank Bersinar. Nah, selama proses mengentry, lakukanlah perekaman ya mengenai langkah-langkah atau poin-poin apa yang perlu diisikan pada transaksi tersebut ya, disertai dengan penjelasan ya. Jadi kalian mengentry sambil menjelaskan, ada suara di situ. Ya, mengenai tugas dikumpulkan paling lambat hari ini jam 6 sore. Ya, ada pertanyaan? Tugasnya bisa dipahami ya? Bisa, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Sastrawan, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Karena itu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Anda semuanya tetap sehat selalu, ya. Hati-hati di jalan dan selalu menjaga protokol kesehatan, ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik, silakan ya. Pada sana Paramo Santi. Santi.